Ada yang banyak bilang mahasiswa kupu-kupu tuh termasuk mahasiswa apatis. Gue cuma mau bilang nggak semua mahasiswa yang kuliah pulang itu gak ngapa-ngapain, gue yakin sih. Paham nggak sih? Iya, Lu contoh hal sederhana, bro bensin gue habis nih, stepin dong. Iya. Coba lu kayak gitu anjing, organisasi nggak semuanya kayak iya gue gercep nih, lu tunggu situ ya anjing, gue langsung OTW. Gue nanya aja sama anak-anak organisasi kayak gitu guys, apa emang segercep itu? Balik ke personal sih kayak gitu. Cari aman anjing hostnya. Selamat datang di Asal Ada Usul. Kali ini gua kedatangan tamu yang tadi undang, yaitu Bang Max. Oh enggak. Nama aslinya Maxwa. Maxwa. Dipanggil Max. Tapi Max. jangan di 2 kali ya Maxnya. Iya. Kalau itu Max jadi 2. beda arti. Eksplisit. Ya boleh dari mas-mas yang Bewok ini. bewok. Ini ya, semuanya oke ya. Oke dong. Kenalin, gue Agung, biasa dipanggil Agung juga, atau Dwi juga bisa gitu ya. Di Sabto. Terus apalagi? Udah sih paling gitu doang. Dari ini juga teman-teman kelas gue di perkuliahan. Emang Terus masih ini- kuliah? Hah? Masih kuliah? Oh, Jangan. kuliah. KTM Ada- Kom. Di KTM lu KTM lu kan M-Kom. Ini juga lagi ngerangkap ini penelitian skripsi. Bukan skripsi dong, kalau tesis. apa S3 tuh tesis. Dokter. Oh iya, dokter ya? Disertasi apa tesis tuh? Gue gak tau ya. Enggak, berarti disertasi. Disertasi. Bukan Kalau kreasi. tesis berarti S2. Iya, tesis 2. Kan lu M-Kom ya? Udah pernah itu. Tinggal lanjut S3 aja. Kupu-kupu Ya udah lu bisa. udah sih gue segitu doang, paling tinggal lu. Nama gua Maxwell Febrianto Manik. Asal gua dari Karawang. Terus Kok beda sih, Mbak? muka gua Islam. Muka gua Islam. Iya. Enggak. Muka-muka Kerawang kok Oh, gitu. beda sih. Gitu. Terus apa lagi nih? Udah sih. udah sih itu aja emang. Panggilan. Panggilan gua Mek. Oh, Max. Jadi di konten kali ini gue mau ngebahas tentang mahasiswa kupu-kupu. Coba bisa dijelasin kupu-kupu apa, Dan? Mahasiswa kupu-kupu kan kita biasa dengar tuh mahasiswa yang cuma kerjaannya cuma datang ke kampus, terus habis di kampus nggak ada kegiatan lain, pulang lagi. Tapi kan di sela-sela itu kan kita nggak tahu kenapa dia Kupu-kupu. ya kenapa dia jadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, oleh karena itu kita undang 2 orang ini buat biar kita tahu apa sih kegiatan mahasiswa kupu-kupu itu. Emang Anjing juga lu, gua kupu-kupu gitu ya. Anjing. Ya kan siapa tahu lu di luar sana kan alasan lu jadi mahasiswa kupu-kupu kan bisa Emang lu jadi- berorganisasi bener anjing? Monyet. Siapa tahu kan lu kayak berbisnis gitu kan setelah lu kuliah juga kan. Kupu-kupu kan kita nggak tahu kegiatan lu di luar sana ketika pulang ngapain kan. Oke. Ini dari bewok kayak dan Bang. Enggak apa-apa. Bang Bewok coba. Kupu-kupu ya, kita ngomong Iya. kupu-kupu. Lu pulang ngapain aja sih? Udah kuliah pulang. Gak jelas lu hidup lu. Ini ada sangkut pautnya juga, ada relate lah ya. Iya, relate. Gua pas semester 1 emang kupu-kupu, dan waktu semester 1 juga kan kita belum kenal, belum begitu kenal ya sama atau masuk dengan yang namanya organisasi. Jadi ya udah kegiatan kita paling kuliah pulang, dan lu juga kan sebenarnya gak ada bedanya sih, cuman lu pada mungkin nongkrong gitu. Entah di kampus, entah di warkop, kafe atau yang lainnya lah ya. Tempat-tempat yang lain. Ya, tempat-tempat yang lain. Kita tuh pas masuk di kalangan organisasi itu semester berapa sih? Semester Dari 2. semester 1 juga udah. 2 apa 2? 2 Satu gua udah belum, masuk. belum, satu belum belum. ya? Satu Jelas. belum. Belum. Semester 2. Semester 2. Ya, jadi alasan gua kalau misalkan milih kupu-kupu itu jadi gak berorganisasi lah ya. Pertama, sejujurnya dari hati gua sendiri dari dulu emang gak pengen aja sih, gak pengen Gak minat. berorganisasi, gak minat lah ya, gak minat kayak gitu. Gua dulu ngomongin dulu. Cuman kalau sekarang ya tau sendiri lah ya. Iya. Termasuk mahasiswa yang ambisi pengen nilai sekian dengan target sekian, cuman ketika tahu realitanya kayak gimana, ternyata faktor dari perkuliahan kita tuh bukan cuma dari diri kita sendiri, tapi kan penilaian dari dosen juga yang subjektif gitu. Kayak dosen ngejelasinnya berbelit-belit aja. Ya, kan udah M-Kom. Udah, Beda. Gak biasa. Kelihatan udah berumurnya. Berumurnya. juga beda, kan? Oh, nah ini simpel, Pak. Paling Gitu. muda di sini muka siapa sih? Netizen bisa menilai lah nanti. Paling tua ya Mas Bewok ini. Nah, pas semester 2 nih ya, pas semester 2 tuh sekitar tahun 2009, pertengahan 2019 berarti. Di situ juga bokap gua mulai sakit lah. Kan kakak juga kerja, terus ditambah ibu gua juga kerja.
akhirnya mau gak mau yang waktunya paling fleksibel tuh ya gua gitu. Oh jadi lu ikut ngurus mereka gitu? Bukan ngurus mereka, ngurus bokap gua doang. Bokap lu yang maksudnya. Kan mereka kerja. Nah di situ ya udah kan mau gak mau gua tetap ngurus bokap gua juga. Tapi kalau dibilang ngurus bokap doang kayaknya gua terlalu naif sih ya. Intinya mah emang gua gak minat aja, gak ada kemauan di diri gua gitu buat ikut organisasi itu. Setelah kayak gitu ya banyak juga hal lainnya, kayak bapak gua juga bilang kan gini. Pas gua online tadi ya. Gini, gua kan kuliah nih, dia manggil tuh. Namanya kuliah kan kita waktunya fleksibel ya, bisa dari pagi sampai siang atau dari siang sampai sore atau malam. Bebas lah. Nggak malam sih, bebas lah gitu. Gue bilang kayak gini, Dek kamu kuliah mulu katanya. Ya gimana sih ya, namanya juga waktunya fleksibel Pak. Dan hati gue berkata, gue yang ikut organisasi aja dibilang sibuk atau kuliah terus ya, apalagi ikut organisasi yang kadang mungkin 1 hari atau 2 hari gak pulang gitu, gak pulang ke rumah di kampus terus kayak gitu sih. Paling ya segitu aja sih kalau menurut gue ya, kubu-kubu. Tapi kalau misalkan ini ya kuliah tapi dia orang lokal, maksudnya orang daerah lokal ya. Iya. Maksudnya pulang ke rumah, pulang ke rumah. Nah kalau misalkan kuliah pulang ke kosan itu kuliah pulang itu. Kuliah pulang juga pulang. Kos gitu, kos. Gue kira kue. Tapi kan nggak bisa dipungkiri ya bahwa mahasiswa yang dibilang mahasiswa kupu-kupu tuh nggak tentu maksudnya dia orangnya mageran atau apa. Enggak. Nah, di sana juga ada kelebihannya masing-masing nggak sih? Yang dia ikut organisasi ada kelebihan apa, dan mahasiswa kupu-kupu ini juga siapa tahu dia pengen fokus di akademiknya biar punya waktu fleksibel buat fokus di akademiknya atau di mananya gitu kan. Dan menurut gua kalau kayak gitu, mahasiswa yang kayak gitu itu jatuhnya ke perfeksionis sih, bukan mahasiswa kupu-kupu. Kalau mahasiswa perfeksionis dinilai dengan ambisinya untuk mengejar IPK yang sempurna. Tapi lu kan waktu semester pertama kan ada, kita kan ada kelas karyawan ya. Malam. Iya. Itu malam. Ibu itu loh, adalah ya. Ibu. Iya gue. Nah itu lu balik dulu nggak sih? Balik gua. Balik dulu. Gue ya, ini yang gue inget ya waktu itu kan, yang kuliah malam tuh gue masih inget tuh. Iya masih inget kan? Paginya kita ada kuliah. Enggak, gue masih inget kok kejadiannya. Iya. Cuman kita kan nggak lama kuliah malam tuh, beberapa pertemuan doang kalau nggak salah ya. Cuman nyampe berapa? 6 pertemuan apa? Betul, Ya, sering. sampai juga ada pertemuan yang nggak jadi juga kan. Iya. Iya. Cuman yang gue inget di situ kalau lu nanya gue pulang. Soalnya kenapa sih ya, mandi lah intinya. Oh, lu juga mandi kalau Oh berarti pagi lu nggak mandi ya? Mandi lah. Gue mandi sering gue mandi. Tiap waktu? Hah? Tiap waktu sholat biasanya kan ada itu. Kayak waktu sholat mandi. Tergantung. Kalau gue sih ini ya wajib mandi pagi sore itu. Oh berarti lu tipikal orang yang lemah syahwat gitu? Enggak, Keluar. kalau itu bukan wajib mandi wajib. mandi wajib. Beda server anjing. Nah pas waktu itu gua ada undangan juga nih, temen gua nikah 2019 tuh. Nikah sampai Bekasi, gua nikah, ke Bekasi kan. Terus gua bilang, gua gak lama ya sorry ya. Padahal teman-teman gua sebenarnya rencana tuh pas malamnya tuh mau kondangan bareng ya. Gua bisa sorry nih, ada jam kuliah kata gua. Masa kuliah sih ada jam segini katanya. Ya kelas karyawan, kelas karyawan bilang. Ya udah gue hati-hati ya, makasih udah datang katanya. Pas gitu ya udah gue tetap lanjutin kegiatan gue kayak mandi lah ke rumah, habis itu kuliah lagi. Jadi kalau dibilang nggak mandi nggak juga. Lebih boros nggak sih? Kayak bolak-balik itu kan bensin juga. Lu kan rumah lu lumayan jauh kan? Boros nggak? Enggak sih, nggak boros. Cuman gini ya, kalau misalkan ngomongin boros, sekolah tuh lebih boros daripada kuliah gitu, daripada kuliah. Soalnya jarak dari rumah gua ke sekolah itu dibanding ke kampus itu lebih dekat ke kampus sih. Oh gitu. Nah kan kalau kita kan dulu kan jam kuliah tuh nggak fleksibel gitu ya, maksudnya kadang kelasnya tuh dari pagi terus Iya. tiba-tiba sore. Nah itu tuh lu ketika jam kosong itu pulang atau gimana? Iya kegiatannya apa aja sih lu? Kegiatannya kalau itu tergantung ya. Kadang pulang terus tidur, kadang kita kalau ada tugas sama teman, nugas di kosan. Teman kita kan juga ada yang open house. Open course aja. Tapi kalau misalkan yang punya pasangan lah ya, yang pernah punya pasangan, bisa main sama pasangannya tuh. Main apa? Main Kue. jalan-jalan aja. Oh cari jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Iya. Nggak aneh-aneh lah ya. Nggak aneh-aneh. Maksudnya nggak aneh-aneh tuh nggak balap liar gitu. Kayak gue kayak ngajarin ngaji gitu maksudnya. Enggak. Kosan cewek. Enggak, kan orang situ juga. Oh, orang situ juga. Nah kalau Mas Meg sendiri gimana nih? Kalau kenapa ya pada ketawa? Gue heran nih. Kalau Iya, gue namanya sendiri tuh
nama panggilannya itu enggak apa ya? Iya, kalau bisa pakai XS ya, Iya, jadi XS. Max. Terdengar kayak familiar Jangan gitu. pakai K ya, jangan pakai K. Soalnya kalau pakai K, ya tahu sendiri lah. Arjen lah pokoknya. Beda arti. Kalau gua sendiri pokoknya awal masuk gua udah sumpah ngejas banget nih teknik informatika, mahasiswa anjing sumpah. Anjing, gak bohong, Cok. Kenapa tuh? Gua ngerasa apa ya? Anjing ini bukan gua banget, Cok. Bukan Gila. passion lu di sini. Bukan passion gua banget, tapi itu pas awal-awal ya, sampai ada muka yang gak gua seneng langsung anjing apa lu gitu kan. Sumpah beda banget lah, gua ngerasa bukan dimensi gua di situ. Pokoknya setelah gua masuk perkuliahan, teman-teman salah sih kalau ngundang gua karena gua orang berorganisasi selama 2 tahun. Yes. Oh, dulu berarti di sekolah lama. Enggak, gua di pas kuliah gua organisasi. Oh, Iya. Siapa nih? Lembaga pers mahasiswa. Oh, ikutan ini apa namanya? UKM. Iya, UKM, organisasi UKM. UKM. Jadi gua nggak kuliah pulang, walaupun proker gua nggak terlaksanakan di UKM. Iya. Lu kan ini out. Iya, out gua 1,5 tahun lah gua out ya, ada masalah internal di situ. Terus gak lama pokoknya gua dari semester 1 awal 2019 akhir tahun gua udah masuk ke dunia perkopian. Di situ selama hampir sampai sekarang gua dinafkahi oleh kopi. Gitu. Kenapa gua sebenarnya gua nggak kuliah pulang, ada kuliah kerja gua gitu. Untuk apa ya? Gua udah gede, gua udah dewasa, anjing masa Pak minta duit dong. Masa kayak gitu kan? Malu lah anjing sama umur. Gitu. Terus apalagi ya? Udah gitu aja sih gua kalau ditanyain kuliah pulang, gue cuma mau bilang nggak semua mahasiswa yang kuliah pulang itu gak ngapa-ngapain, gue yakin sih. Iya, jelas. Pasti ada kegiatan. Pasti ada kegiatan. Ya, makanya kan kayak gue bilang tadi kan, mahasiswa yang kupu-kupu itu kan juga pulang mungkin karena ada kegiatan yang lainnya, entah itu dia berbisnis ataupun Iya. apalah gitu kan. Nah, ini ada hal menarik juga nih. Ada yang banyak bilang mahasiswa kupu-kupu itu termasuk mahasiswa apatis. Bener nggak sih? Kayak mentingin diri sendiri gitu. Kayak ngapain sih gitu? Kayak sosialisasi, ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong gitu. Jelas, gue ngerasa kayak gitu, Cok. Ngerasa? Anjing. Gue ngerasa apatis. Gue juga nyeleksi orang-orang banget menurut gue. Yang menurut mereka berpotensi care sama gue, baru gue care balik. Paham gak sih? Oh, iya, Bang. Lu contoh hal sederhana. Bro, bensin gua habis nih, stepin dong. Iya. Coba lu kayak gitu anjing, organisasi. Enggak semuanya kayak, iya gua gercep nih, lu tunggu situ ya anjing, gua langsung OTW. Gua nanya aja sama anak-anak organisasi kayak gitu, guys. Apa emang segercep itu? Balik ke personal sih. Oh, Iya. cari aman anjing hostnya. Nggak semua anak-anak organisasi kayak gitu. Yaitu kepribadian seseorang. Kebanyakan. Mayoritas. Oknum nggak sih? Tapi oknum Ya, jangan banyak-banyak ya, kayak Kalau institusi sebelah. kalau kita ngomongin oknum itu balik ke cari aman nggak sih? Jangan ngomongin oknum-oknum lah. Gua ada muak sebenarnya dengan oknum tapi banyak gitu, kayak institusi sebelah. Oh. Oh, Culik lu balik lu anjing. Babi. Tapi hal menarik lainnya, kegiatan apa aja lu yang lu lakuin itu selain kayak lu kan bisnis nih, lu kan ya apa lu tadi? Kalau gua nggak ada kegiatan yang begitu inilah ya. Intinya waktu itu awal-awal lebih banyak jagain bokap aja sih. Soalnya kalau ada butuh-butuh kan bokap juga mintanya ke gua gitu. Ketika nggak ada ibu atau kakak gua, kecuali Iya. dan dulu kakak gua ada tuh gak kerja, dia shift malam misalkan. Iya. Artinya dia ada tuh di rumah kan. Paling gua ya mainin hobi gua lah ya. Yang sampai sekarang sih sebenarnya ya, Iya, iya. main burung gua. Oh gitu. Burung siapa tuh? Burung siapa tuh, Man? Burung gua. Nah, kalau lu nih, Mek, Apa nih? alasan lu masuk ke dunia perkopian ini selain lu pengen mandiri gitu kan, biar nggak minta lagi ke bokap, apa karena udah ada ketertarikan sama lu emang sambil sembari kuliah sembari kerja juga atau gimana? Atau emang karena lu tertarik juga sama jadi barista atau apa? Jujur awal gue nggak ada ketertarikan sama sekali yang berbau-bau bisnis kopi segala macam. Tapi setelah gue berkecimpung dengan dunia perkopian, gue rasa nih bisa nih jadi modal awal nih. Ketika gue belum lulus lah istilahnya. Buat nikah? Enggak juga, Oh, enggak. masih jauh. Karena gue pengen ngejar Agung S2. Ngajaran S2. Gila sih ya. Nah, yang menarik lagi, lu kok bisa sih masuk ke dunia perkopian itu? Siapa yang ngajak? Hoki sih, gila. Hoki banget. Gue kayak itu owner coffee shop tuh sebenarnya seperumahan sama gue. Gue tiba-tiba naruh lamaran, katanya oh ini mah lamaran saudara saya, katanya di kopi segala macem. Oh gitu. Tahu-tahu ini kok alamatnya Sama. seperumahan sama saya. Akhirnya di interview, dipanggil, ditanya-tanya.
Oh, perumahan udah keterima berarti orang dalam ya. Keterimanya gara-gara orang dalam. Gila dia hoki. Makanya hoki banget itu. Berarti lo tuh masuk kopi tuh dari nol banget. Nol banget. Nol banget. Itu sampai dibiayain sekolah kopi itu dipanggil orang Bandung sama Sumedang kalau nggak salah tuh, dibiayain sama ownernya sendiri. Nah tadi kan Mas Agung bilang hobinya main burung ya. Iya. Nah, burung jenis apa itu? Burung kolongan sih gue burung merpati ya. Itu hobi aja sih. Iya. Di sela-sela gue stres belajar lah ya. Ya udah gue salurin ke situ juga daripada nyari pelampiasan yang nggak baik kan. Oh itu sistemnya kayak balap gitu ya? Ya balap gitu kan. Oh biasanya tuh gue sering ngeliat tuh kalau di sawah-sawah tuh kan. Ya ada juga yang kayak gitu. Oh, tergantung. kelepek-kelepek gitu ya? Iya. Gue kira cewek doang bisa kelepek. Oh iya, gue mau lanjutin nih tadi kan. Apa? Yang tadi? Kalau dia kan kerja tuh ngelamar itu ya, yang artinya emang penghasilan tuh udah pasti gak sih kalau lo kerja pasti dapat itu. Iya. Kalau gue juga dulu pernah, gue sebenarnya nggak nyari kerjaan tapi kerjaan yang ada gitu ke gue. Waktu itu pernah gue nawarin kayak gini, Gung, lu bisa nggak ngerjain ini? Ngerjain apa? Lu cuman download ini terus kayak gini, diubah di convert ke ini. Oke, setuju. Ini pengerjaan berapa lama katanya? Lu sebulan boleh Gung, tapi kalau misalkan lu lebih cepet di bawah waktu yang ditentukan itu bakal ada fee-nya. Setelah kayak gitu, oke lah, gitu doang gampang lah ya. Apalagi gua kan mahasiswa yang nggak terikat sama organisasi, Lebih fleksibel waktunya. lebih fleksibel waktunya. Ya udah gua kerjain tuh, gua sambil main juga bisa gitu gua kerjain. Waktu itu gua kerjain, gua cuma selesai berapa ya? Gak nyampe 7 hari gua. Makanya gua di situ kayak ngerasa senang banget. Ya udah nih, karena lu selesai di bawah waktu sesuai kesepakatan, nih uang segitu. Lumayan lah ya, ada uangnya gitu. Jadi gua ngerasa di situ penghasilan pertama gua sih selama gua di perkuliahan ya. Nah, kalau soal ini nih, kan kadang dengar-dengar tuh mahasiswa kupu-kupu tuh kan karena jarang ada kegiatan di kampus gitu ya. Itu katanya mahasiswa kupu-kupu tuh sering banget yang namanya ketinggalan informasi-informasi seputar kampus. Itu benar nggak sih? Gua dulu deh ya. Iya. Gua rasa gua enggak. Enggak sih. Soalnya gua punya teman juga ya. Nanya. Oh, jadi WhatsApp. sering nanya-nanya informasi juga gitu ya. Sharing is caring. Keep sharing, keep loving. Making move enggak? Enggak. Beda ya. Main aman. Konteks. Beda konteks. Kan mahasiswa kupu-kupu mungkin bukan lu doang ya gitu ya, masih banyak yang lainnya. Menurut lu semua mereka kegiatannya sama kayak lu apa? Kayak lu kan bisnis, lu kan kayak hobi itu apa? Hampir semua mahasiswa kupu-kupu tuh kayak gitu apa? Enggak sih gitu. Kayak mungkin ada juga yang cuman ya emang Benar-benar males atau kesimpulan. kayak ya mageran gitu kan, kayak ngapain sih? Kayak ngapain sih di kampus gitu? Kayak Nggak gua bisa nih, duit. berarti ya. Iya. Beda-beda jelas, beda. Soalnya ada nih salah satu, gua ambil contoh salah satu temen gua ya, itu kegiatannya positif banget sih. Jadi dia tuh enggak, Oh, udah hamil aja. Enggak, Cowok kucingnya. Oh, kucing. Dia nggak punya kucing. Oh gitu. Gila lupa gua lulus. Anjingnya kan. Dia kuliah lu bisa dibilang telat atau gap year ya. Kayak contohnya gua juga gap year sama dia nih. Oh berdua dong berarti Iya. lu gap year ya? Gap year gua. So, harusnya kan lu juga. Jangan ke gua lah, gua enggak juga sih, gua masih 2000 berapa tahun dah gua. Lo gap anjing udah kan. Gap lah ya. Dia tuh bingung ya, pola pikirnya gak jauh beda sama dia gitu. Aduh, gua gak enak gitu minta sama orang tua tuh. Sebenarnya orang tua yang ngasih aja Setuju, tuh. setuju. Dia nyari ini nih, nyari kerjaan itu nambah-nambah skill yang di luar perkuliahan otodidak, dan gua rasa itu luar biasa sih ya. Dia kayak servis HP kayak gitu. Sampai dia ada di titik sekarang ini yang dia bilang kayak itu gua 2 minggu udah bisa dapat jutaan gua katanya. Gua kan bilang, serius lu emang kerjanya apa? Biasa bisnis reseller ya, gua gak tahu, gua gak nanya lebih lanjut. Tapi Spill dong, gua- spill. Ada locker nggak? Info di locker? part 2 kali ya, part 2. Kalau rame lanjut part 2 aja. Part 2. Kata gua gila banget lu, tapi serius itu. Serius gua. Terus dia nunjukin juga kan, oh berarti emang bener gua, dan gua percaya, dan hal itu menjanjikan juga sih, soalnya buat kayak orang-orang kayak gitu emang cocok bisnisnya kayak gitu, pas aja gitu. Sekarang ya dibilang kupu-kupu juga, gua kalau dibilang kupu-kupu dibanding organisasi ya gua lebih kayak gitu sih, dapat uang gua. Yang realistis aja sih, siapa yang nggak butuh uang, walaupun di organisasi itu kita dapat soft skill atau Iya, relasi atau relasi. dan lainnya. Ya adalah setiap mahasiswa kupu-kupu Iya. atau pasti punya Keduanya punya Iya, kelebihan dan kelebihan kekurangan. masing-masing. Gua juga nggak menjelekan orang yang ikut organisasi, itu juga positif. Nah, Soalnya kalau kita only kupu-kupu doang kita nggak bakal mungkin diundang ke sini. Iya Iya. betul. oh iya. Jago nggak gua? Nah, terakhir deh lah. Motivasi lu apa? Motivasi apa? Motivasi kuliah. Kenapa motivasi bisa lu masih berjuang sampai sekarang deh? Iya.
Kan lu kuliah pulang gitu, motivasi lu apa sih? Gue pengen tahu dong. Lu dulu deh. Ya lu yang ditanya. Berdua deh. Ini kan fleksibel ya. Motivasi soal apa nih? Soal Kuliah. Kuliah lah. Iya. ya gaji IT di perusahaan sih. Lu kerja itu di perusahaan. Jelas. Jelas. Realistis lah. Realistis gak apa-apa. Enggak. Iya Jangan terlalu sih. idealis anjing. Jangan mau udah lu kerjain aja nih, ada proker dari sini tapi nggak ada bayarannya gitu. Itu kayak instansi ini. Kayak yang sebelah ya. Kayak instansi itu. Ada ini cerita gini ya. Tapi emang kalau nggak capek gitu diperbudak sama corporate? Diperbudak dalam contoh hal apa nih? Apa nih? Ya. Kayak lo kan kalau di perusahaan gitu kan, kayak misal walaupun jadi IT di suatu perusahaan inilah suatu IT misalkan masih belum jadi atasan ya, itu kan pasti jam kerja dari mulai pagi sampai malam itu kan ditentuin, libur cuma weekend, kayak kegiatan cuma gitu terus. Iya, jadi apa ya? Gak ada gairahnya gitu, maksudnya gitu-gitu aja. Oke, gue balikin dah ke lu. Lu dikasih gaji 15 juta jebret di satu perusahaan, lu ambil apa enggak? Untuk sekarang ambil sih. Oh, serang ambil sih. Untuk sekarang ambil. Cuman kan gini, kita ngambil gaji tuh sesuai value atau nilai yang ada pada diri kita nggak sih gitu. Jelas. Kita juga harus bisa memfilter ya. Walaupun kadang untuk saat ini bagi kita mungkin nanti fresh graduate baru lulus ya gitu. Asal ambil aja kerjaan, gajinya berapapun, karena buat batu loncatan aja sih. Bener. Pengalaman juga Pengalaman kan. juga. Portfolio. Oke, terakhir deh. Kita kasih nilai. Kita kasih nilai berapa dan dari 1 sampai 10? Kalau gue sih dari cerita-ceritanya dan hidupnya 9 lah. Kalau gua kayaknya Ini 9 untuk siapa? Ini buat siapa gitu lah. 9 untuk kalian berdua lah. Oh, bisa kalau lu takut gue selekan. ini Tenang aja, jujur tenang dari aja. hati dong. Masa iya karena takut selek enggak? Makanya kasih nilainya ya pasti aja gitu. kalau gua sih kayaknya 7. Jelek Nah, dong. depan kamera sih 9. 8,5 lah. Kenapa tuh? Kok beda sama dia? 5% itu Kalian beda. didonasikan untuk Oke, terima kasih buat Bang Agung sama Bang Max. Mungkin dari kisah-kisahnya bisa kita ambil petik hikmah baik dan buruknya. Buruknya dibuang aja sih, jangan diambil. Iya. Kami dari tim Asal Ada Usul mungkin ya sampai di sini aja kisah dari teman-teman kita, Mas Agung juga Mas Max. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak enak gitu. Ada apalagi tadi Bang Max juga kata-katanya. Kata-katanya sedikit ada kata-kata Iya, mutiara. Bang yang Max-nya itu mohon jangan diperjelas. Ya, tetap nantikan episode selanjutnya di Asal Ada Usul. Asal Ada Usul. Au. Oke.